Menjebak pencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang akan mengerjai pencuri. Kali ini Abu Nawas akan menggunakan akal cerdiknya lagi untuk mengelabui sang pencuri. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana, dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri telah menggondol ratusan keping emas milik saudagar kaya raya di negerinya. Hakim telah berusaha keras untuk menangkapnya dengan berbagai cara, namun mereka tidak berhasil menemukan pencuri gila tersebut. Dia selalu saja berhasil lolos dari perangkap yang dibuat oleh para penjaga keamanan negeri. Karena merasa putus asa, pemilik harta tersebut mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya untuk merelakan separuhnya kepada sang pencuri apabila dia mengembalikan separuhnya lagi kepadanya. Tetapi pencuri itu malah mengabaikan pengumuman yang demikian, dan sepertinya dia malah tak berani menampakkan batang hidungnya. Kini kasus ini semakin ruwet, tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik dari sang saudagar kaya tersebut tidak mendapatkan sambutan hangat dari si pencuri. Sehingga pada akhirnya sang saudagar kaya raya tersebut terpaksa membuat sayembara yang berisi, barang siapa yang berhasil menemukan pencuri dan emasnya, dia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas dan gagal. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terungkap. Yang lebih menjengkelkan lagi, ia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu siapa kita, sedangkan kita tak tahu siapa mereka. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja? Mungkin dia akan bisa menyelesaikan masalah ini," katanya memberi masukan. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu sebaliknya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab sang hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," jawab sang hakim. "Kapan ia datang lagi?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawabnya kembali. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicurinya. Tetapi, ia membatalkan niatnya karena dengan menyingkir keluar daerah sama saja dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad untuk tetap tinggal apapun yang terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara untuk menemukan pencuri uang emas sang saudagar kaya tersebut. Hati pencuri emas tersebut berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas telah menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan negeri. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah yang besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat tersebut. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat-tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir. Tongkat yang dipegang pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," perintah Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam sudah semakin larut. Ia terus berpikir keras. Lalu pada akhirnya ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu ia merasa tongkatnya akan sama panjang dengan tongkat yang lain. Pagi hari berikutnya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan.
Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak bermasalah. Bukankah tongkatnya tidak akan panjang lagi melebihi tongkat-tongkat yang lain? Begitu pikirnya. Antrian panjang mulai dibentuk. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat yang telah dititipkan kemarin. Dan pada giliran tongkat milik si pencuri tiba, Abu Nawas langsung mengetahui bahwa ini adalah pencurinya. Karena tongkatnya lebih pendek satu jari telunjuk. Dan dia yakin pasti si pencuri ini telah memotong tongkatnya agar bisa sama ukurannya dengan lain. Padahal justru jadi lebih pendek satu jari dari tongkat yang lain. Maka Abu Nawas langsung mengatakan bahwa inilah pencurinya. Lalu pencuri tersebut langsung ditangkap basah di depan khalayak ramai. Dia lalu diadili sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Abu Nawas, maka dia mendapatkan hadiah sesuai yang telah dijanjikan sang saudagar kaya tersebut. Seluruh harta curian menjadi miliknya. Bijaksananya Abu Nawas, lalu semua dari emas itu dibagikan sebagian dan diserahkan kepada keluarga si pencuri. Lalu bagian lain diserahkan kepada orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Begitulah akhir dari cerita tersebut. Abu Nawas bukan hanya pintar keluar dari perangkap raja, namun mampu dengan bijaksana menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Dari cerita itu mungkin kita bisa ingat kembali istilah sepandai-pandai tupai melompat, sesekali akan jatuh juga. Serapi apapun kejahatan itu disembunyikan, suatu saat akan ketahuan juga. Bila tak ketahuan di dunia, tentu Allah akan mengadili di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.